belajar lagi dari rumah, dari kelas SMP. Perkenalkan, nama saya Christian dari kelas 7B. Jadi pertama kalinya saya membuat konten YouTube ini agar kalian mengetahui dan menjawab pertanyaan dari saya. Nah, kalian akan melihat materi yang akan sampaikan untuk kalian. Untuk dari kelas 7. Buat terutama ya. Oke, yang pertama adalah materi PJOK kelas 7 tentang aktivitas kebugaran jasmani. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mengetahui pengertian dan manfaat dari kebugaran jasmani. Yang kedua, mengetahui bentuk atau unsur-unsur aktivitas latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, mempraktekkan aktivitas tes kebugaran jasmani. Oke, saya akan memulai dari mengetahui pengertian dan manfaat kebugaran jasmani. Ini yang bagian part 1. Yang part 2 itu mengetahui bentuk atau unsur-unsur aktivitas latihan kebugaran jasmani. Terus part yang ketiga, nanti kalian bisa mempraktekkan aktivitas tes kebugaran jasmani. Oke guys, ayo kita memulai dari pembelajaran ini. Judul yang bagian A adalah hakikat kebugaran jasmani. Kita lanjut yang pertama, yaitu pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya, atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan atau berlebihan yang berarti. Nah, pasti kalian setiap orang harus membutuhkan kebugaran jasmani dengan baik, agar kalian bisa melaksanakan pekerjaan ini dengan efektif dan efisien tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Contohnya, kalian harus bekerja sama untuk membuat bangunan di rumah gitu. Kalian bisa mengangkat beton untuk membuat beton gitu dari lumpur sama pasir. Kalian bisa mengangkat genting dan sebagainya. Oke, selanjutnya kebugaran jasmani berguna untuk menentukan fisiknya untuk melakukan tugasnya sehari-hari. Latihan fisik merupakan program pokok untuk berprestasi dalam suatu cabang olahraga. Contohnya, kalian harus jogging setiap hari, melakukan pola hidup sehat. Terus, kalian juga perlu bergerak aktif, contohnya berkebun, dan lain-lain. Komponen-komponen kebugaran jasmani yang kalian harus memperhatikan dalam kondisi fisik adalah faktor penentu derajat kondisi pada setiap individu atau diri sendiri. Kalau dikatakan dari kata bugar itu merupakan aktivitas kehidupan sehari-hari kita tanpa kalian mengalami hambatan gitu, dan bisa melakukan tugas berikutnya dengan segera atau secepatnya gitu. Oke, kita akan melihat materi yang kayak gini. Hakikat kebugaran jasmani, yang kedua adalah manfaat kebugaran jasmani. Manfaat kebugaran jasmani secara teratur dan benar dalam jangka waktu yang cukup adalah yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Obesitas juga bisa terjadi karena zat-zat makanan atau energi yang berlebihan yang tertimbun di dalam tubuh. Obesitas juga bisa terjadi juga karena dapat kurang beraktivitas olahraga banyak. Terus yang kedua adalah mencegah penyakit jantung. Jika kamu sering berolahraga atau rutin,
aliran darah kalian pada jantung ke seluruh itu menjadi cepat dan bisa mengembang. Terus yang ketiga adalah mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Itu bisa terjadi juga. Terus selanjutnya yang keempat, meningkatkan kualitas hormon. Kualitas hormon itu merupakan juga manfaat jasmani tidak langsung dan bisa cepat meningkatkan juga kualitas hormon ini tubuh kita. Terus yang kelima adalah menurunkan tekanan darah tinggi. Jika terjadi pada tekanan darah tinggi itu penyakit, terjadi bisa gangguan kesehatan. Contohnya yaitu stroke dan sebagainya. Banyak contohnya yang lain adalah jantung, koroner, dan gagal jantung. Kita harus menghindari penyebab pada gangguan ini, yaitu tekanan darah tinggi. Selanjutnya yang keenam, menambahkan kepintaran. Kalau kalian mempunyai kepintaran, kita harus sering olahraga dan bisa melancarkan sirkulasinya dan bisa melakukan pekerjaan ini dengan baik. Olahraga itu bisa menjauhkan kita dari penyakit itu yang bisa memakan otak. Banyak contohnya seperti pikun dan Alzheimer. Alzheimer tuh bisa juga lupa, jadinya bingung, belajarnya susah, berpikir juga susah. Itu contohnya ya. Selanjutnya manfaat yang ketujuh adalah ini lanjutannya ya. Memberikan banyak energi. Kamu harus selalu rutin dalam berolahraga. Kamu juga selalu bisa jika kamu tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres, dan sebagainya yang bisa menguras energi atau menambah energi kalian. Terus yang kedelapan adalah mengurangi LDL dan menaikkan HDL. LDL itu merupakan low density lipoprotein. Itu tidak dipelajari ya. Dan HDL itu adalah high density lipoprotein. Kalau LDL itu adalah lemak jahat. Kalau HDL itu lemak baik. Nah, kalian butuh menurunkan LDL itu agar kalian bisa tahu cara untuk menghindari dari LDR, yaitu harus melakukan jalan kaki atau jogging dari jarak 24 sampai 32 km per minggu ya. Wow, panjang juga ya saat kamu jogging. Terus yang selanjutnya adalah menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Saat kita berolahraga, tubuh kita akan selalu rileks. Itu adalah salah satu manfaat dari kebugaran jasmani ini ya. Sama dengan rileks ya. Hal ini juga bisa tentu saja menyebabkan atau memengaruhi depresi. Yang ke-10, menurunkan risiko kanker tertentu. Manfaat dari ini dapat dikatakan dari penelitian ini bahwa olahraga itu dapat menurunkan tingkat risiko kanker tertentu sebesar 30%. Yang 11, melindungi dari osteoporosis, biar tulangnya sakit gitu. Buat anak-anak atau teman-teman yang rutin berolahraga, kalian punya tulang yang kuat dan tidak menyebabkan banyak cedera. Yang ke-12, meningkatkan citra diri
dari percaya diri. Menurut pada psikologi ini, sekecil apapun olahraga bisa meningkatkan citra diri dan rasa percaya diri pada pelakunya. Selanjutnya yang ke-13. Ini lanjutannya juga ya. Yang ke-12, meningkatkan ke-13 ini ya, meningkatkan mood. Jika kamu sedang jenuh, olahraga adalah cara untuk menghilangkannya. Maksudnya, contohnya kamu selalu berolahraga, aerobik, contohnya aerobik ya. Itu bisa mengurangi ketegangan dan membuat kita semangat lagi. Kamu contohnya jangan bersedih ya. Kamu selalu senang gitu. Kamu deh. Terus yang ke-13, membuat awet muda. Yaitulah yang terakhir, membuat anak-anak selalu aktif. Diungkapkan kalau anak-anak itu selalu rajin berolahraga dan selalu membuat aktif dan ceria dan bahagia. Aku mau tanya nih, apakah ada pertanyaan dari pengertian dan manfaat kebugaran jasmani? Jika perlu bertanya, silakan komentarlah di bawah ini ya, di konten YouTube saya ya. Jangan di konten yang lain tuh. Oke, buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa jawablah pertanyaan di bawah ini ya. 1. Sebutkan kebiasaan rutin kalian yang sering dilakukan di rumah aja. Yang kedua, apakah ada hubungannya kebiasaan kalian dengan melakukan kebugaran jasmani? Jelaskan dan tuliskan salah satu manfaatnya. Banyak ya yang kalian lakuin ya dengan hubungan jasmani ini ya. Oke, materi yang pertama ini kita selesai dari pengertian dan manfaat kebugaran jasmani dulu ya. Nanti saya akan update bagian yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk atau unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Nanti saya akan sediain contohnya ya. Oke, sampai jumpa dan saya akan mulai update nanti ya. Saya akan mengupdate dari YouTube konten saya ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ketemu lagi di channel ini ya. Dadah.